Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita bakal bahas casing alias bajunya komputer. Kalau nggak pakai casing bisa hidup kan bos PC-nya? Ya bisa, tapi kan nggak enak loh, telanjang. Nggak pakai casing. Adem sih adem, tapi cukup riskan kalau seandainya nggak sengaja kesiram kopi dan sebagainya. Bener apa bener banget? Penasaran casing PC gaming tipe apa yang bakal kita bahas? Di judul udah ada bos. Iya ya. Ya udah, tontonin aja video ini sampai habis. Kita kupas plus minus dari sebuah casing murah satu ini. Yang baru kali pertama mampir jangan lupa dong tombol merahnya, itu tombol NOS, biar channel ini bisa melesat tinggi ke angkasa. Amin. Aerocool Hexfoam. Casing cukup murah di kantong ini dijual di kisaran 400.000 dan cuma bisa dipasang motherboard jenis micro ATX dan mini ATX. Casing ini sendiri memberikan bonus 3 kipas FRGB 12 cm dalam paket penjualannya, 2 di depan dan 1 di belakang. FRGB apa bos? Fixed RGB alias fix RGB-nya. Ya gitu-gitu doang, warnanya nggak bisa diatur. Sebenarnya untuk yang harga segini, casing ini harus berhadapan langsung dengan PC cooler Platinum LM200. Kemudian Cube Gaming Kelva. Jelas dong, dua merek tadi bikin casing ini rada susah untuk menarik hati pembeli. Dan lagi, nggak ada pilihan warna di casing Aerocool Hexfoam ini. Ya walaupun setiap casing itu pasti ada plus minusnya ya. Bau casing ini tergolong kecil, wajar karena casing ini khusus motherboard ukuran micro ATX. Informasi mengenai produk cukup lengkap di box casing yang berwarna coklat ini. Oke, langsung aja nih kita bahas bagian dari casing yang imut-imut ini. Pada bagian depan kelihatan langsung nih ventilasi udara berbentuk mesh dan ada logo Aerocool di pojok kiri bawah casing ini. Nah, buat buka cover bagian depan gampang banget ya. Kalian tinggal masukin 4 jari di bawah cover depan. Jari tangan, bukan jari kaki. Terus tarik secara perlahan dan langsung kebuka covernya. Dan langsung nih kelihatan 2 kipas FRGB yang gak ada mereknya ya. Pada bagian samping panel casing ini udah kaca, sayang banget belum pakai engsel. Jadi buka manualnya pakai 4 baut pengunci. Pada bagian belakang ya kelihatan seperti casing biasa ya, ada 4 ekspansi slot, kemudian power supply ada di bawah. Lanjut, pada bagian samping sebelah kanan gak ada tonjolan di penutup casingnya. Umumnya yang model kayak gini, kabel manajemennya itu bagus loh. Pada bagian atas kita bisa lihat di sini bisa dipasang 2 kipas ukuran 12 cm. Di sini juga ada tombol power, restart, 2 USB 2.0, port audio dan 1 USB 3.0. Pada bagian bawah ada dust filter untuk power supply dan juga keterangan mengenai posisi hard disk maupun SSD. Setelah dibuka panel kacanya, saya sudah membayangkan betapa sakitnya kehilangan duit. Maksudnya ngerakit PC di casing ini. Susunan kabel manajemen sebenarnya udah cukup baik sih, cuma memang casing ini berasa pas-pasan untuk ukurannya. Ya walaupun begitu kalian masih bisa kok pasang VGA dengan panjang 296 mm tanpa radiator. Satu yang berasa banget kurangnya itu nggak ada power supply cover. Padahal ini penting banget loh buat nutupin kabel-kabel dari power supply. Tapi ini malah nggak dikasih. Sayang banget kan. Terus untuk urusan storage, casing ini cuma bisa dipasang 2 hard disk atau SSD atau gado-gado. SSD plus hard disk. Nggak bisa lebih ya. Ya paling kalian wajib punya SSD M2 NVMe atau M2 SATA biar bisa banyak storage yang bisa dipasang. Pada bagian samping kanan di mana tempat ngatur kabel-kabel manajemen biar kelihatan lebih rapi, ternyata cukup luas loh bagian ini. Di sini juga ada beberapa titik. Apa sih namanya ini? Buat ngatur kabel manajemen menggunakan kabel TIS. Untuk kabel bagian depan itu udah black semua ya dan juga udah pipi. Cuma kabel USB 3.0 yang masih tebal di sini. Di sini kalian juga dapat plastik yang isinya bukan duit dong, tapi buat pemasangan perangkat di casing ini. Contoh baut motherboard beserta baut dudukan motherboard, baut VGA dan juga baut hard disk. Dan diberikan juga 4 kabel TIS. Untuk pemasangan motherboard dan VGA di casing ini nggak ada kendala yang berarti. Namun untuk pemasangan power supply itu rada jelimet. Ya karena ruang buat power supply yang cukup pas-pasan banget ya. Terus masukin power supply-nya itu kepaksa dari depan bukan belakang. Di belakang malah ditutup. Padahal kalau dibuka harusnya bisa lebih luas lagi dan bisa dimanfaatkan buat ngumpetin kabel-kabel power supply yang nggak kepake. Lanjut, pemasangan hard disk atau SSD SATA di casing ini. Kalian mesti copot dulu rak harddisknya dengan membuka 2 baut pengunci rak harddisk ini.
Terus tinggal ditarik deh raknya. Nah, kelihatan di sini kalau mau pasang dual storage, sebelum pasang yang bawah, pasang terlebih dahulu bagian atasnya. Tapi kalau cuma satu doang ya silakan langsung aja ke bawah, atau paling enak sih biar kata cuma satu yang dipasang itu taruh di atas. Lah yang di bawah buat apaan bos? Buat tempat naruh kabel-kabel power supply yang nggak kepake biar kelihatan lebih rapi lagi. Buat ngatur kabel power supply yang nggak kepake, selain diumputin di rak hard disk, kalian bisa juga menatanya di bagian ruang kabel manajemen. Ya bisa dilihat di video ya gimana betapa banyak tumpukan kabel di sini. Tapi apa ketutup bos? Tenang, masih tahap aman kok. Penutupnya nggak keganggu, bisa ketutup. Dan beginilah penampakan dalam dan luar casing ini setelah perangkat komputer dipasang di dalamnya. Tanpa VGA dan hard disk. Ya rapi banget sih enggak sih, tapi lumayan rapi. Andai ada PSU cover, dijamin casing ini bisa lebih rapi lagi. Tampilan casing ini sih ya biasa-biasa aja ya, tapi ketolong bonusan kipas RGB yang bikin tampilannya lebih menarik lagi. Untuk fitur-fitur pada casing ini juga sebenarnya cukup standar ya, nggak ada yang spesial. Kelebihan yang menonjol dari casing ini adalah harga plus bonus kipas FRGB dan juga ruang kabel manajemen yang tergolong luas. Sayangnya nggak ada power supply cover. Terus jarak antara motherboard dengan kipas bagian atas itu ngepas banget ya. Tapi biar kata demikian, nggak sulit kok buat pasang dua kipas di bagian atasnya. Kekurangan lainnya adalah tempat pemasangan harddisk yang hanya bisa dipasang dua harddisk saja. Standar casing ya sebenarnya untuk sekarang. Tapi casing lain ada opsi loh buat pasang SSD lagi di area kabel manajemen. Kalau tanpa bonus kipas FRGB yang diberikan, jelas casing ini bisa jadi berasa kemahalan dibandingkan dua rival yang saya sebutkan di awal video. Tapi karena ada bonusnya, casing ini masih cukup layak dibeli dengan beberapa kekurangan yang tentunya masih bisa ditoleransi. Oke, sampai di sini aja dulu video unboxing dan review casing Aerocool Hexform ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di MK Channel.